Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-60. Yesaya pasal 60, kita akan membaca ayat yang ke-1 saja. Yesaya 60 ayat yang ke-1. Ya, mungkin ayat 1 dan 2 ya. Nanti kita fokus ayat 1 renungannya, tapi kita akan membaca ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu, dalam satu minggu ini, sesuai dengan apa yang selalu kita lakukan adalah dalam minggu ini kita akan berbicara banyak untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dari topik yang minggu kemarin dibawakan di gereja. Saudara, gereja kita atau gereja minggu kemarin sudah memasuki Advent pertama, dan tema yang kita angkat di Advent pertama dalam gereja kita adalah terang iman di tengah ketidakpastian. Terang iman di tengah ketidakpastian. Dan dalam satu minggu ini kita akan berbicara tentang terang iman ke dalam ketidakpastian dari berbagai aspek, supaya saya dan saudara semakin diperkaya pemahaman kita dan juga iman kita. Bapak Ibu, pagi ini saya mengangkat tema terang yang tidak pernah padam. Terang yang tidak pernah padam. Memang ketika kita berbicara tentang situasi yang serba tidak baik, mungkin misalnya dalam rencana yang tertunda, mungkin jawaban doa kita juga belum kita dapatkan, dan mungkin arah kehidupan kita atau rencana-rencana kita pun sepertinya kita ragu menjalankannya. Nah, tapi dalam situasi yang paling tidak bagus itu, atau kalau pakai istilah di sini itu yang paling gelap itu, justru Tuhan memanggil kita untuk bangkit. Untuk bangkit dan untuk menyatakan terang. Untuk bangkit karena terang itu sudah datang. Tentu hal ini bukan hal yang mudah. Tentu hal ini bukan yang mudah. Ketika Tuhan berbicara bangkitlah sebab terangmu datang. Memang kalau kita memperhatikan, Tuhan tidak selalu atau tidak berkata tunggu keadaan baik, tunggu semua berjalan dengan kondusif untuk kita bangkit, untuk kita bercahaya. Tidak menunggu semua bangkit, semua baik. Nah, ini satu pemahaman banyak orang yang keliru. Selalu menunggu suasana baik. Padahal suasana tidak selalu baik. Dan memang Tuhan tidak selalu menunggu supaya saudara suasana baik. Dengan kata lain, Tuhan juga tidak ingin saudara menunggu suasana baik. Di mana, kapanpun, situasi apapun, ketika Tuhan memanggil kita, itulah panggilannya. Bangkitlah. Kalau kita membaca di sini, ya, di dalam Yesaya ini, kita melihat bagaimana Tuhan memanggil kita untuk bergerak. Justru di tengah kondisi yang belum berubah. Di tengah kondisi yang belum berubah. Kegelapan dalam Alkitab sering merujuk pada situasi yang tidak pasti sebenarnya. Yang penuh ketakutan atau tanpa arah kehidupannya. Kegelapan. Nah, kita mengenal masa-masa seperti ini dalam kehidupan kita dengan bentuk yang lain.
Mungkin keadaan kita sedang sulit, mungkin harapan-harapan kita tidak tercapai, mungkin ya kita sedang mengalami keputusasaan, mungkin kita sedang mengalami ketidakpastian dalam keluarga kita. Bisa berbagai macam bentuknya. Bentuk kegelapan itu maksud saya. Nah, dalam situasi kondisi itu, bagi kita kan paling mudah percaya bahwa berarti terang Tuhan redup. Iya kan? Nah, namun firman hari ini mengoreksi perspektif kita itu. Sudut pandang kita itu. Jadi keadaan kita yang tidak baik-baik saja itu bukanlah menyatakan bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Terang Tuhan sedang tidak menyala kasarnya. Bukan itu. Kita harus memahami atau meluruskan perspektif kita dengan kebenaran ini. Yang pertama, terang Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita. Perhatikan baik. Terang Tuhan itu tidak bergantung dalam keadaan kita, dengan keadaan kita. Yesaya 60 muncul justru pada masa bangsa Israel berada dalam keadaan yang kelam. Bangsa yang hancur, harapan yang pudar, masa depan yang tidak jelas. Tetapi justru Tuhan menyatakan bahwa kemuliaannya terbit dahulu sebelum pemulihan terlihat. Artinya saudara, kemuliaan ya, kalau kita bicara ini, artinya Tuhan tidak menunggu keadaan berubah baru hadir. Tapi sebaliknya, Dia hadir untuk mengubah keadaan. Bukan semua baik dulu. Justru Tuhan hadir untuk menjadikan semua baik. Bukan selesai dulu. Bukan. Justru Tuhan hadir untuk menyelesaikan. Sudah banyak sekali orang berpikirkan semua baik-baik dulu, semua ini, semua itu. Enggak. Justru kehadiran Tuhan itu menjadikan segala sesuatu baik. Yang kedua saudara, terang itu datang kepada kita, bukan kita yang mengejarnya. Ayat ini berkata apa? Terangmu datang. Bukan carilah terang sampai engkau menemukannya, bukan. Terangmu datang. Kasih karunia bergerak mendekati kita, bahkan ketika kita tidak mampu mencarinya. Dan yang menarik, Tuhan yang datang mencari saya dan saudara. Kasih karunia yang datang mencari, menemukan saya dan saudara. Ibarat mentari yang menyinari bumi, itu menyinari bumi setiap pagi. Terang itu datang bukan karena bumi hebat. Iya kan? Terang datang kan bukan karena buminya hebat. Tapi kenapa? Ya karena matahari setia kan? Memancarkan sinar. Istilahnya begitu. Saudara, dalam kaitan kita dengan Tuhan pun demikian. Ketika hati kita redup, Tuhan tetap bersinar. Ketika iman kita melemah, Tuhan tetap mendekat. Jadi Tuhan tidak pernah menjauhkan diri dari Anda dan saya. Bahkan ketika iman kita redup, kita sering bilang, kenapa ya saya merasa Tuhan jauh? Tuhan gak pernah jauh dari Anda. Bahkan sekali lagi, ketika iman kita melemah, Tuhan tetap mendekat. Ketika hidup membingungkan, Tuhan tetap setia menerangi. Sudah, ini anugerah bagi kita. Kebenaran yang ketiga. Perintah untuk bangkit adalah tanda
kepercayaan Tuhan kepada kita. Saudara, perintah yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah sebuah kepercayaan. Kehormatan, istilah yang lainnya, kehormatan. Saudara, perintah bangkitlah bukan tuntutan, tetapi undangan. Tuhan seakan berkata, aku sudah mengirimkan terangku. Sekarang berdirilah supaya engkau dapat melihatnya. Bangkitlah. Bangkit berarti apa dalam realita kita setiap hari? Tetaplah berdoa saat tidak mengerti. Bisa begitu artinya. Tetaplah berharap saat merasa takut. Bisa itu juga artinya. Tetap setia meski keadaanmu samar. Bisa seperti itu. Tetap berjalan meski langkahmu kecil. Tetap melayani sekalipun engkau dalam situasi mungkin kesibukan dan sebagainya. Karena itu sebuah kepercayaan. Tuhan ketika mengundang kita, berarti Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Kita tidak diminta berlari. Kita diminta untuk bangkit. Saudara, kebenaran yang keempat. Terang Tuhan memampukan kita menjadi terang bagi orang lain. Saudara, ketika Tuhan sudah memanggil dan kita memberikan respon, Tuhan tidak mungkin memanggil tanpa memperlengkapi kita. Tuhan tidak mungkin memanggil ketika kita merespon ya, dia tidak memberikan penyertaannya. Saudara, keyakinan iman ini yang seharusnya kita miliki. Dalam situasi yang seperti apapun, ketika Tuhan memintamu bangkit, bangkitlah. Menjadi teranglah. Berarti kita dipanggil bukan hanya menerima cahaya, tetapi memantulkannya. Keluarga, komunitas, gereja, bahkan orang yang sedang rapuh di sekitar kita membutuhkan saksi bahwa masih ada terang yang tidak bisa dipadamkan oleh keadaan apapun. Dan Tuhan memanggil kita untuk menyatakan itu. Saudara, terang itu bukan sebuah optimisme yang palsu. Terang itu bukan sekedar kekuatan diri, tetapi terang itu hadirat Kristus yang hidup di dalam kita. Saudara, ada beberapa pertanyaan sebagai refleksi kita pada pagi hari ini. Dalam hal apa kita sedang hidup dalam kegelapan atau keraguan? Kegelapan atau keraguan apa yang hari ini Anda alami? Yang kedua, bagaimana kita bisa bangkit hari ini dalam tindakan kecil? Bagaimana? Bagaimana engkau bisa berdiri, engkau bisa bangkit menyatakan terang Kristus pada hari ini? Dan yang terakhir, siapa yang dapat merasakan terang Kristus
melalui hidup kita. Dalam keseharian tanyakan dalam hidupmu, siapa ya orang yang bisa merasakan terang Kristus melalui saya? Saudara, Tuhan memanggil saya dan saudara untuk bangkit, untuk menjadi terang. Dan biarkan dimanapun, dalam keadaan apapun, mari kita merespon panggilan Tuhan itu. Kita bangkit dan menjadi terang. Bersinar, Tuhan kami ingin bersinar. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tuhan, Engkaulah terang yang tidak pernah padam. Ketika hidup kami diselimuti ketidakpastian, bukakan mata kami untuk melihat bahwa terang-Mu tetap terbit atas kami. Ajar kami bangkit meski hati lemah dan berjalan meski tidak melihat seluruh jalan. Terangilah setiap sudut hidup kami ya Tuhan, pikiran, keputusan, keluarga, dan masa depan kami. Jadikan kami pantulan terang-Mu bagi orang lain yang sedang bergumul. Biarlah kasih Kristus, itulah yang memampukan kami untuk menjadi terang. Dalam nama Yesus terang dunia itu, kami rindu untuk boleh senantiasa memancarkan terang-Mu.